Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hello everyone, now we will discuss the material about psychoanalytic theory. Okay, lecturer in counseling guidance, his name Ustadz Imran Rashidi, MTH MED, and I ranked by I myself, Niswa Salisa Rahma, and my partner Naufal Dial Ulhad. Summaries from the book Reference 8th edition, Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. As for what do we discuss from psychoanalytic, first, biography of Sigmund Freud, 2. Introduction, next, concept, 4. Therapy process, and 5. Application, theory, technique, and procedure, and the last, discuss trans-object relationship theory, self-psychology, and relation psychoanalysis. Oke, yakni presentasi pertama, yakni biografi of Sigmund Freud. Sigmund Freud yaitu pendiri psikoanalisis dalam bidang psikologi. Background behind the Freud family is necessary factor. Notice in understand development the theory. Freud devoted part of his life for formulate and expand theory, his psychoanalysis. As originator psychoanalysis, Freud distinguished himself as giant intellectual. He pioneered technique new for understand behavior, man, and his efforts produce theory, personality, and the most comprehensive psychoanalytic theory and development. Latar belakang keluarga Freud merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam memahami perkembangan teorinya atau teori Freud. Freud mengabdikan sebagian besar kehidupannya untuk merumuskan dan memperluas teori psikoanalisisnya. Sebagai pencetus utama psikoanalisis atau pendiri pertama psikoanalisis, Freud membedakan dirinya sebagai raksasa intelektual. Dia mempelopori teknik baru untuk memahami perilaku manusia dan upayanya menghasilkan teori kepribadian dan psikoterapi paling komprehensif yang pernah dikembangkan oleh Freud. Next, introduction. System Freud psychoanalytic is models of development personality and approach psychotherapy. He gives psychotherapy a brave, new, and horizon new, interesting attention to factor motivating psychodynamic behavior. Focus and roles unconscious and develop produce therapeutic first from understand and change structure character by someone. Freud theory is strategic measure used from measure theory other. For concept and practice psychoanalytic base, a lot of them originate from the Freud. Sistem psikoanalitik Freud adalah model pengembangan kepribadian dan pendekatan psikoterapi. Dia memberikan psikoterapi tampilan baru dan cakrawala yang baru, yang menarik perhatian pada faktor psikodinamik yang memotivasi perilaku dan berfokus pada peran ketidaksadaran dan mengembangkan prosedur terapeutik pertama untuk memahami dan mengukur struktur karakter dasar seseorang. Teori Freud adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur banyaknya teori yang lain untuk konsep dan praktik psikoanalitik, dasar psikoanalitik yang kebanyakan teorinya itu berasal dari Freud. Next,
Draft K. Kata kunci. First, discuss from draft K. Few characteristics man, 2 personality structure, and last discuss from draft K, awareness, personality, and anxiety, natural, lower aware. Oke, first draft K atau kunci konsep yang pertama yaitu view characteristics man. Freudian view of characteristic basically human determinacy instinct in the essence of Freudian approach. Although he at first used term the libido for refers to energy sexual, she then expand it with entire energy from all instinct life. Freudian exert all fun action in concept about instinct life. He see object part big life as get pleasure and avoid pain. Pandangan Freudian tentang sifat manusia pada dasarnya bersifat deterministik. Naluri adalah inti dari pendekatan teori Freudian. Meskipun pada awalnya menggunakan istilah itu libodi untuk merujuk pada energi seksual. Kemudian dia memperluasnya dengan memasukkan energi dari semua naluri kehidupan. Freud memasukkan semua tindakan yang menyenangkan dalam konsepnya tentang naluri kehidupan. Dia melihat tujuan sebagian besar kehidupan sebagai mendapatkan kesenangan dan menghindari dari rasa sakit. Next, draft K atau kunci konsep yang kedua yaitu personality structure. Personality consists from 3 systems. First, ID, and 2 ego, and last superego. This is named for structure psychoanalytical or not can consider as the operating mannequin personality in a manner spirit. Menurut pandangan psikoanalitik, kepribadian terdiri dari 3 sistem, yaitu yang pertama ID, yang kedua yaitu sistem ego, dan yang ketiga adalah superego. Ini adalah nama struktur psikoanalitis dan tidak boleh dianggap sebagai manekin yang mengoperasikan kepribadian secara terpisah. Okay, next. ID. ID sorts main energy, basic and central instinct that no own organization and build demanding and incited. And 2 ego. Ego has contact with the outside world reality. That is executive who organizes control and regulates personality. Ego do realistic and logical thinking and formulating plan action for satisfying need. The last system, superego. Superego is brain justice personality. This confers one's moral code. Concurrently is something action that good or bad, right or wrong, that represent the ideal rather than the real, and struggles not for pleasure but for perfection. Yang pertama tadi ada identitas. Identitas atau pengenal adalah sistem kepribadian yang asli. Saat lahir seseorang tuh memiliki semua identitas. ID atau identitas adalah sumber utama energi psikis dan pusat insting. Itu tidak memiliki organisasi dan tidak bisa untuk menuntut dan bersikeras. Yang kedua ada ego. Ego memiliki kontak dengan dunia luar yang realitas. Itu
bersifat eksekutif yang mengatur dan mengontrol kepribadian ego. Ego melakukan pemikiran yang realistis dan logis dan merumuskan rencana tindakan untuk memuaskan kebutuhan. Yang terakhir yaitu superego. Superego adalah cabang peradilan kepribadian. Superego ini mencakup kode moral seseorang, perhatian utamanya yaitu apakah sesuatu tindakan itu baik atau sesuatu tindakan itu memiliki sifat yang buruk dan memiliki sifat yang benar ataupun salah. Semua itu mewakili yang ideal daripada yang nyata dan berjuang bukan untuk kesenangan tetapi untuk kesempurnaan. Kemudian kunci konsep yang ketiga yaitu awareness, personality, and anxiety, natural, lower, aware. Contributed Fred a great draft unconscious and level consciousness, which is key for understand behavior and problems personality. Unconscious no can studied in manner direct but conclude from behavior. For Fred, consciousness is the slice of whole mind. Anxiety also important for approach psychoanalytic is drive her anxiety. Anxiety is feeling resulting fear from repressed feelings, memories, desires, and experience that arise to surface awareness. Kontribusi terbesar Fred yaitu konsep ketidaksadaran dan konsep tingkat kesadaran. Ini merupakan kunci untuk memahami perilaku dan masalah kepribadian ketidaksadaran. Ketidaksadaran tidak dapat dipelajari secara langsung, tetapi disimpulkan secara perilaku. Bagi Fred, kesadaran adalah irisan tipis dari seluruh pikiran. Kecemasan juga penting untuk pendekatan psikoanalitik. Kecemasan adalah perasaan yang timbul akibat ketakutan diri, perasaan tertekan, ingatan yang buruk, keinginan, dan pengalaman yang muncul ke permukaan kesadaran. Kecemasan itu tadi dibagi menjadi 3, yaitu worry reality, worry neurotic and moral, and neurotic anxiety. Worry reality is afraid build danger from the outside world, and level worry the comparable with the level threat real. Worry neurotic and moral. Worry neurotic and moral advocate by tries to balance power in self someone, and the last anxiety yakni neurotic anxiety. Neurotic anxiety is afraid that instinct will free control and cause somebody do something will punish it. Oke, yang pertama tadi ada kecemasan realitas, worry reality. Kecemasan realitas adalah ketakutan akan bahaya dari luar dan tingkat kecemasan tersebut sebanding dengan tingkat ancaman nyata. Dan yang kedua yaitu tadi ada kecemasan neurotik dan moral. Kecemasan ini ditimbulkan oleh ancaman terhadap keseimbangan kekuatan dalam diri seseorang. Mereka memberi isyarat terhadap ego bahwa tindakan yang tepat diambil Surabaya dapat meningkatkan tingkat ego yang diinginkan. Yang terakhir yaitu kecemasan neurotik. Kecemasan ini adalah ketakutan bahwa naluri akan lepas kendali dan menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang akan dihukum. Kecemasan moral adalah ketakutan akan hati nuraninya sendiri. Therapy process divided into 3 parts. First, objective.
Second, function and role therapies. Third, connection between therapist and client. Proses terapi dibagi menjadi 3. Yang pertama objektif, yang kedua fungsi dan peran terapi, yang ketiga hubungan antara terapi dan klien. Objective therapy, Freudian psychoanalytic, is for make unconsciousness become conscious, inform, strengthen the ego so behavior more based on reality and not on desire, instinctive or good that is not rational. Objektif, tujuan terapi psikoanalitik Freudian adalah untuk membuat ketidaksadaran menjadi sadar dan untuk memperkuat ego sehingga perilaku lebih didasarkan pada kenyataan dan bukan pada keinginan naluriah atau rasa bersalah yang tidak rasional. And role therapy. Function main analysis is help client obtain freedom for love, work, and play. Function other including help client enrich ourselves, honesty, and relationship more personal, effective. Fungsi dan peranan terapis. Fungsi analisis utamanya adalah membantu klien memperoleh kebebasan untuk mencintai, bekerja, dan bermain. Fungsi lainnya termasuk membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, dan hubungan pribadi yang lebih efektif. Connection between therapist and client. Connection client therapist is very important in therapy psychoanalytic and result from connection this. In particular, in walkthrough station reference, client up to log about method bottom process work over the. Koneksi antar terapis dan klien. Koneksi klien dan terapis sangat penting dalam terapi psikoanalitik. Sebagai hasil dari koneksi ini, khususnya dalam walkthrough station, klien memperoleh pandangan tentang metode proses bawah kerja yang disadarinya. 6 technique-based therapy psychoanalytic. First, define framework analytic. Second, session 3. Third, interpretation or interpretation from analyst Wusu. Fourth, analyst dreams. Fifth, analyst resistance and last, analyst reference. 6 teknik dasar terapi psikoanalitik. Yang pertama, pertahankan kerangka analitik, kemudian asosiasi bebas, interpretasi atau interpretasi diri dari analisis yang tampil, kemudian analisis mimpi, analisis resistensi, kemudian pemindahan analisis. Application, theory, technique, and procedure. Basic technique psychoanalytic. Therapy technique psychoanalytic address for increased awareness, cultivate a dialogue about behavior claim, and understand meaning symptoms. Therapy start from talk claim to curtains or expression emotion to dialogue for through material that is not realized. Application for counseling group. Therapy is become more popular and has been widely accepted because it's more economical than individual therapy. It gives clients the opportunity to learn how to function in group, and it offers a unique perspective for understanding problem and understanding the therapeutically. Aplikasi, teknik, dan prosedur teori. Yang pertama, teknik dasar psikoanalitik. Teknik terapi psikoanalitik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, menumbuhkan pandangan tentang perilaku klien, dan memahami makna gejala. Terapi dimulai dari pembicaraan klien ke katarsis atau ekspresi emosi, ke outlook forward melalui materi yang tidak disadari. Aplikasi untuk kelompok konseling. Terapi menjadi lebih populer dan diterima secara luas karena lebih ekonomis daripada terapi individu. Memberikan klien kesempatan untuk belajar bagaimana mereka berfungsi dalam kelompok dan menawarkan perspektif yang unik untuk memahami masalah dan mengatasi secara terapeutik.
Trend contemporary theory object relation, psychology the self, and psychoanalysis relational. Theory connection. Object is a form of analysis treatment that involves exploring the identification of the internal unconscious and the international of external object, aspect of significant others. Object relational are interpersonal relations because they are represented intrapersonally. Theory object relationship has developed from psychoanalysis orthodox. The number of expert theories, especially Otto Kernberg, tried for integrate ideas increasingly variously being characteristic generating this. Thank you. Tren kontemporer, teori objek, relasi, psikologi diri, dan psikoanalisis relasi. Objek koneksi teori adalah bentuk perlakuan analitik yang melibatkan eksplorasi, identifikasi, ketidaksadaan internal, dan internalisasi objek eksternal. Hubungan objek adalah hubungan interpersonal karena mereka direpresentasikan secara intrapsikis. Teori hubungan objek telah menyimpang dan psikoanalisis ortodoks. Meskipun sejumlah ahli teori, terutama Otto Kernberg, mencoba untuk mengintegrasi ide-ide yang semakin beragam menjadi ciri pemikiran genre. Terima kasih.